Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir kembali ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Hari ini saya mengejar Mas Krisna Harimurti SH MH karena saya mendengar Mas Krisna itu sekarang sedang melakukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bantul ya Mas ya? Betul. Ya. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo. Mas Krisna, bertemu. Ini saya ingin tahu bagaimana ceritanya Anda melakukan pra-peradilan itu Mas. Sebenarnya ini pra-peradilan yang kedua Pak Argo. Oh gitu ya. Yang pertama itu sama termohonnya adalah Kapolda DIY. Ya. Yang kedua ini juga sama. Nah, kalau yang pertama itu alhamdulillah dikabulkan. Yang kedua kami mengajukan lagi kenapa? Karena juga ditetapkan menjadi tersangka. Juga dengan bukti lama. Nah, padahal di dalam peraturan Mahkamah Agung RI 6/2019 itu apabila sudah diajukan yang namanya pra-peradilan dikabulkan, memang penyidik mempunyai kewenangan untuk menaikkan atau membuka kasus itu kembali. Dengan catatan harus dengan bukti baru. Kalau bukti lama tidak boleh. Itu ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung. Maka dengan ini kami dengan sangat terpaksa kembali untuk mengajukan pra-peradilan yang kedua kalinya. Begitu Pak. Ya. Dan sekarang sudah mulai sidang ya? Tadi sidang pertama. Oh ya. Artinya kan kalau pra-peradilan ini kan belum masuk ke wilayah pokok perkara ya. Betul. Itu sebetulnya yang membuat Anda itu tadi disebutkan menemukan bukti baru itu seperti apa Mas? Jadi pra-peradilan itu seperti kita ketahui di dalam pasal 77 KUHP itu kan dulu sebelum ada perluasan dari putusan Mahkamah Konstitusi 2015 tentang masalah sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penyitaan. Tetapi kan diperluas ada namanya penetapan tersangka. Objeknya pra-peradilan. Sehingga kami memandang sangat perlu karena penetapan tersangka itu tidak sah. Tidak sahnya di mana? Tidak sahnya adalah ketika penyidik kembali menetapkan tersangka untuk kedua kalinya setelah diajukan pra yang pertama dan masih menggunakan bukti lama dan laporan polisi yang lama. Itu artinya kan sudah menurut kami melanggar ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung 6/2019. Gitu Pak. Ya. Dan terakhir Mas, sekaligus harapan Anda dengan adanya Anda mengajukan pra-peradilan lagi ini seperti apa ini? Ya, prinsipnya begini. Kami ini tidak mempunyai tendensi secara pribadi ya. Tapi ini kan bagian dari proses yang sering Pak Argo tanyakan kepada saya. Esensi dari suatu keadilan itu apa sih? Yaitu prosesnya itu sendiri. Jadi yang diharapkan dari masyarakat itu adalah kemenangan atau keadilan. Kalau kami menilai memang keadilan itu harus diupayakan. Kalau secara pribadi kami tidak ada persoalan Pak. Kami baik semua, baik dengan penyidiknya semuanya baik. Hanya persoalannya kita menguji saja kan. Kita mencari kebenaran yang sifatnya apakah sudah sesuai. Khususnya pra-peradilan kan belum menyangkut pokok perkara. Objeknya yang kami ajukan adalah penetapan tersangka. Dan itu diatur secara pasti dan tegas. Penetapan tersangka itu memang kewenangan penyidik. Tetapi kalau sudah ada pra-peradilan pertama, tidak boleh menggunakan bukti yang lama. Apalagi menggunakan dasarnya laporan polisi yang lama. Itu tidak boleh. Artinya Anda tetap di jalur mencari benar atau salah itu ya? Ya, bukan menang atau kalah itu ya? Pak. Karena yang kita jadikan pedoman itu bukan dalil mulut saya, tetapi dasarnya adalah ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, kami terkesan cuma mengajukan maaf kata. Itu hanya sebatas istilahnya kami mengaung tapi tidak ada gigi gitu ya. Kami tidak mau juga istilahnya terlalu terburu-buru. Kami ini juga mengikuti proses kok, melakukan ini itu silahkan, tetapi kami kan punya hak hukum Pak untuk mengajukan itu, bukan karena istilahnya karena untuk melawan, tidak. Kami tidak mempunyai tendensi untuk apapun selain dari hanya untuk menegakkan proses hukum yang benar saja. Ini seperti itu saja. Biar itu menjadi edukasi Pak Argo. Perlu diketahui Polda DIY itu salah satu
yang terbaik dari sekian Polda yang ada di Indonesia. Ya. Harapan kami melalui permasalahan ini menjadi semakin lebih presisi dan Ya. semakin punya integritas dalam proses penegakan hukum, Pak. Ya. Dan biro hukumnya pun kawan-kawan semua juga ya. Semua baik semua, Pak Argo. Gimana kita ya juga kalau dikatakan wong job kewuh, tetapi Ya. gimana? Ya. Ini kan kita harus mencari kebenaran yang sesuai dengan porsinya Ya. dan aturan hukumnya kan jelas. Oke. Ya, oke, terima kasih Siap, Mas Kresna. Nanti lain kali saya akan mencari Anda lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.